Oke, jadi sebenarnya untuk penyebab gigi berlubang itu banyak faktor yang berperan, bukan hanya satu saja. Jadi pertama itu ada bakteri penyebab gigi berlubang sendiri. Oke, kemudian ada yang namanya diet atau konsumsi makanan yang biasa kita makan. Kalau misalnya makanan manis atau asam itu otomatis akan menyebabkan bakteri itu mudah berkembang. Kemudian selain itu kondisi dari air liur atau biasa kita sebutnya saliva. Kalau produksi salivanya berkurang, otomatis akan menyebabkan bakteri itu juga mudah berkembang. Kemudian ada yang namanya pH di dalam rongga mulut kita. Jadi saliva itu berfungsi mengatur pH rongga mulut. Ketika pH rongga mulut kita turun atau kondisi rongga mulut kita asam, maka otomatis bakteri akan mudah berkembang. Selain itu kondisi gigi kita juga berpengaruh. Ketika posisi gigi kita itu mungkin berjejal, akan sulit dibersihkan. Kemudian ada permukaan gigi namanya ceruk atau biasanya kita sebutnya pit fissure yang dalam. Kalau seperti itu kondisi giginya maka akan sulit dibersihkan. Kemudian waktu kita mengkonsumsi makanan juga akan berpengaruh terhadap proses terjadinya gigi berlubang. Oke, makanan yang harus kita cegah untuk menghindari gigi berlubang, yang pertama adalah konsumsi makanan yang manis dan asam yang pertama. Oke, kemudian untuk menghindari proses gigi berlubang, kita nggak boleh terus-terusan mengkonsumsi makanan. Karena setelah kita mengkonsumsi makanan, pH rongga mulut kita itu akan turun. Oke, jadi kalau setiap jam kita makan, tidak ada waktu kondisi pH rongga mulut kita kembali normal. Sehingga bakteri itu akan terus berkembang dan akan menyebabkan proses terjadinya gigi berlubang itu terus terjadi. Jadi sebaiknya kita mengkonsumsi makanan itu setelah 1 jam makan utama baru kita boleh, karena proses terjadinya pH atau kondisi rongga mulut kembali normal itu setelah 1 jam. Mungkin bukan faktor keturunan, jadi sebenarnya kebiasaan pola makan anak tergantung dari pola asuh orang tuanya. Jadi ketika orang tua mengalami gigi berlubang karena kebiasaan konsumsi makanan yang salah atau cara menyikat gigi yang salah, maka kalau itu diteruskan atau dibiasakan kepada anaknya, maka otomatis anak akan mengalami proses gigi berlubang yang sama seperti orang tuanya, jika habitnya itu sama. Pola sikat gigi yang benar itu, yang pertama itu waktunya harus tepat. Waktunya pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Oke, kemudian frekuensinya itu 2 kali sehari seperti saya bilang tadi waktunya. Kemudian cara menyikat giginya harus benar. Jadi semua permukaan gigi itu harus disikat. Oke, kan ada bagian luar, bagian dalam, dan bagian atasnya itu semua harus disikat. Oke, kemudian harus kita gunakan sikat gigi yang bulunya itu lembut. Kemudian bisa menjangkau semua permukaan, apalagi permukaan paling belakang kadang tidak tersikat. Kemudian setelah itu kita harus menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Jadi ketika kita membeli pasta gigi, kita harus mengecek komposisinya, apakah mengandung fluoride atau tidak. Jadi kalau gigi sensitif atau gigi ngilu itu sebenarnya banyak sekali penyebabnya. Salah satunya adalah mungkin kesalahan cara menyikat gigi kita. Kalau misalnya kita cara menyikat giginya salah atau terlalu keras, maka akan terbentuk gigi berlubang di situ. Tetapi gigi berlubang di sini bukan disebabkan oleh bakteri. Oke, ini hanya karena cara menyikat gigi kita yang terlalu kuat. Oke, kalau seperti itu perawatannya sama seperti gigi berlubang. Tetapi mungkin gigi sensitif atau gigi ngilu ada yang dirasakan pasien ketika struktur giginya masih normal. Mungkin pasien merasa struktur giginya masih normal. Tetapi terkadang kalau dicek ke dokter gigi, gusi pasiennya itu turun. Nah, kalau seperti itu bisa dilakukan perawatan di rumah dan bisa dilakukan perawatan di dokter gigi. Kalau perawatan yang dilakukan di rumah bisa digunakan pasta gigi untuk gigi sensitif, dan kalau dilakukan di dokter gigi nanti dokter gigi akan memberikan bahan desensitisasi namanya. Itu bahan yang digunakan untuk gigi sensitif. Jadi ketika gigi berlubang, jadi gigi itu ada lapisan-lapisannya. Ada lapisan enamel namanya, lapisan dentin, dan lapisan pulpa. Ketika sudah mengenai pulpa, dia akan mengeluhkan giginya terasa sakit.
Kalau strukturnya masih bagus atau masih berada di atas gusi, istilahnya mahkota giginya, maka masih bisa kita pertahankan. Tetapi jika kondisi giginya sudah di bawah gusi atau biasanya sisa akar gigi, itu terpaksa giginya harus dicabut. Untuk efek samping pencabutan gigi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan saraf. Oke, mungkin selama ini banyak masyarakat yang salah pemikirannya tentang, aduh setelah cabut gigi pasti sakit nih matanya karena berhubungan sama saraf mata gitu kan. Sebenarnya tidak ada hubungannya. Tetapi ketika kita sudah cabut gigi, otomatis ada ruangan di dalam rahang kita karena giginya sudah dilepas. Maka gigi tetangganya itu akan bergerak mengisi ruang yang kosong. Jadi posisinya itu tidak normal lagi. Oke, kemudian kalau seperti itu, maka nantinya makanan sering sangkut di situ, kemudian jadi sulit dibersihkan. Untuk penanganan hal seperti itu, maka kita sebaiknya harus menggunakan gigi palsu untuk mencegah pergerakan gigi tetangga. Kalau misalnya setelah cabut gigi berapa lama kita boleh menggunakan gigi palsu? Sebenarnya ada beberapa jenis. Ada yang bisa langsung kita pasangkan gigi palsu, ada yang menunggu dulu lukanya sembuh, tulangnya sembuh, karena kan setelah pencabutan gigi ada proses luka di situ. Kalau misalnya kita langsung pakaikan gigi palsu, otomatis meradang dong. Nah, kalau seperti itu kita harus nunggu dulu lukanya sembuh dan tulangnya itu harus istilahnya menyatu dulu erat di dalam rongga mulut kita. Untuk mencegah gigi kita berlubang, otomatis hal yang pertama harus kita lakukan di rumah adalah sikat giginya harus benar waktunya dan caranya. Waktunya pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian jangan kuat-kuat karena sering sekali mungkin kita ngerasa, aduh kalau kuat pasti bersih. Ya, yang penting adalah kita menyikat semua permukaan gigi, baik bagian dalam, luar, dan atasnya. Semua permukaan harus disikat dan tidak perlu kuat-kuat. Itu aja sih. Yang penting harus cara sikat giginya benar dan jangan lupa kontrol ke dokter gigi karena kadang kita tidak menyadari bahwa gigi kita sudah berlubang. Maka kalau kita kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali, dokter gigi bisa tahu nih dan bisa jelaskan sebenarnya gigi kita sudah berlubang misalnya dan apa-apa saja yang sebenarnya sudah terjadi di dalam rongga mulut kita.